Halo semuanya, balik lagi sama gua Garasin Adif. Jadi sudah selesai nih ya proyekan pentol, bukan proyek sih lebih tepatnya. Kemarin gua nge-refresh mesin lagi. Jadi kemarin itu yang kalau kalian bisa nonton di video sebelumnya, mesin pentol bukan jebol, tapi per klepnya putus gitu. Tetapi untuk bagian pistonnya masih aman semua, cuman gua ganti ring sehernya. Jadi seperti itu. Jadi dari kesimpulan video ini mungkin agak sedikit lama ya karena ada beberapa part yang gua ganti juga dari mesin pentol. Terus juga ada sedikit modif kemarin tuh. Jadi tuh gua itu modif walaupun partnya bekas, tapi ini bekasan dari motor Aerox. Nah, jadi gua aplikasikan ke pentol. Nanti akan gua kasih lihat karena video ini mungkin akan sedikit lebih lama ya. Oke, jadi di sini gua akan menjelaskan untuk spesifikasi mesin pentol masih sama aja dengan spek 59 tapi klepnya gue naikin lagi. Jadi 3127 bukan 3126. Jadi di sini tuh kemarin yang gue ganti itu partnya lumayan banyak ya, hampir full di bagian head. Jadi headnya itu gue ganti walaupun bekas. Jadi tuh kemarin gue ngambil headnya di penggerutan, terus head yang lamanya ditukar tambah jadinya. Tapi kondisi head yang dari tukang bubutnya masih bagus. Tapi katanya ini yang punya nggak nebus-nebus dengan diameter klep X-nya itu 27, sedikit berbeda, naik 1 mili. Cuman oke, nggak jadi masalah, nggak problem karena dari piston gua sendiri pun coakannya udah ukuran 27 ya. Di sini gua akan menjelaskan untuk spesifikasi mesin pentol itu dari piston masih tetap 59, tetapi yang gua refresh itu adalah ring seher. Untuk klepnya yang lama itu kan udah bengkok ya. Terus gua ganti semuanya jadi pakai klep EE. Kalau kalian tahu mereknya klep namanya EE gitu. Bukan? Iya, oke. Nah, untuk per klepnya sendiri gue pakai Koizumi yang hard, cuman yang panjangnya 32, bukan yang 34. Kalau yang 34 mungkin terlalu keras ya. Jadi gue memutuskan pakai yang ukuran 32. Dengan spesifikasi itu yang kategorinya yang hard, bukan yang medium. Kalau yang medium kan kemarin udah gue coba, cuman akhirnya patah. Sekarang gue naik up lagi ke yang hard. Untuk dari Boss klepnya yang gue ganti itu cuman yang X, bukan yang in. Jadi nggak jadi ganti dua-duanya ya, cuma satu doang. Yang bawah yaitu X. Terus juga di papas lagi untuk Boss klepnya karena itu sedikit menonjol, jadi sedikit mengganggu dari ruang pembuangan exhaust-nya atau knalpot sendiri. Dan juga ganti seating klep yang X juga karena udah jeblos, udah ambles gitu. Seperti itu. Walaupun ini dari head-nya sendiri masih ada problemnya lumayan banyak ya dari head yang bekasan ini atau punya orang karena dia itu nggak nebus banyak. Jadi makanya ada beberapa minus, tapi dengan kategori ukuran in-X ada 3127, yaitu yang harus digarap itu yaitu Boss klep, terus seating klep juga, sama dudukan noken as bearingnya gitu. Sama, penyakitnya hampir sama kayak head gue yang sebelumnya, tapi di sini gue merapikan aja karena dalam kondisi head yang gue beli ini masih lumayan bagus dan masih layak banget. Jadi gue nggak bisa melihatkan ke kalian untuk si headnya sendiri yang punya gue yang lama, karena itu tuker tambah kemarin. Jadi di sini kesimpulannya hampir seisi-isi headnya gue ganti dari bearing noken as gue pakai Vaito yang light tech ya, bukan yang S70 S720 bukan. Terus juga per klep sudah ganti, klepnya ganti, Boss klep, seal klep, dan juga kuku macannya atau kuku klep yang sudah gue ganti juga karena hancur lebur semuanya dari si kuku macan ini atau kuku klep seperti itu. Untuk rubah-rubah sudutnya sedikit demi sedikit ya, dan juga mekanik gue itu doyan banget ngerubah posisi lubang businya jadi nggak standar, lebih sedikit ke bawah. Nanti gue akan spill di pertengahan video atau di akhir video ya, karena gue kemarin pas ngerakit itu nggak terlalu banyak bikin video, scene-scene yang tertentu aja ya, kayak sinematiknya, terus cuman beberapa video aja, nggak terlalu banyak. Mungkin gue akan kasih lihat nanti di akhir video. Oke, langsung aja kita pindah kameranya ke terdekat. Nah, ini dia si pentol sudah rapi, serapi-rapi. Sudah gue cuci tadi. Jadi mesin pentol ini sudah
fresh lagi, mungkin nggak gue pakai harian kali ya, karena emang waktu itu kan kebetulan kondisi dead tracker gue itu belum hidup. Cuman sekarang dead tracker gue udah hidup, udah rapi, tinggal ganti beberapa part-part dan servis tipis-tipis ya. Jadi kemungkinan pentol itu nggak akan pakai setiap hari, atau ya paling beberapa minggu sekali lah ya gue pakai, karena belajar dari sebelum-sebelumnya dari mesin pentol yang sering problem dengan spek yang udah free ya, menurut gue ini udah free banget walaupun kondisi kerkas masih standar tapi punya pakai Vino Thailand, tapi tetap aja gue takut dan agak sedikit takut juga kalau misalkan kondisi pentol itu kebanyakan diemin nanti kalau misalkan kondisi mesinnya kenapa-napa lagi. Makanya gue menghidupkan lagi Kawasaki D-Tracker atau DT yang sudah bisa jalan lagi. Oke, di sini gue akan nge-spill kondisi mesinnya yang sekarang. Jadi apa aja sih yang diganti itu, dan juga ada beberapa part modif yang gue tempel juga. Jadi ini sangkut pautnya ke kelistrikan ya, ke perlampuan juga. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, gue akan membuka jok ini, yaitu di dalamnya sudah gue kasihin lampu nih. Nah, rapih banget tuh. Ih, udah pakai selang-selangan cuy. Selang-selangan yang biasa gue pakai. Dulu gue sempet pakai di pentol, cuman karena dulu kondisinya udah buruk ya, udah jelek juga, si selangnya udah pada mulai menguning atau mudar warnanya. Jadi di sini gue nerapin lagi kondisi selang-selangnya. Ya walaupun masih baut-baut Jawa tuh ya, masih baut Jawa tuh, hitam, sehitam-hitamnya. Jadi masih kurang menarik ya, walaupun ya nggak kelihatan, tapi nanti kan gue ganti kali ya ke stainless yang L aja, cuma gak usah stainless bot-bot yang hang karena nggak kelihatan gitu. Oke, di sini selang bensin masih yang bening walaupun udah mulai pucat, dan selang-selang hawanya udah gue ganti semuanya. Dari pagoda udah gue ganti pakai selang biru, terus sentrik juga selang biru, jadi menyatu warnanya itu sama si velocity gue. Dan juga nih si posisi lubang oli samping kan, ini tadinya kalau di motor 2 tak itu ada buat lubang oli samping. Jadi di sini gue memfungsikan selang itu untuk hawa juga, dan ditambah akrilik dari garasi matic. Jadi seperti itu. Oke, di sini untuk mesin tadi gue sudah bilang klepnya pakai 3127, per klepnya pakai Koizumi 32 dengan tipe yang hard, dan juga klepnya mereknya EE bukan TIT gitu, oke. Terus juga untuk bos klepnya sudah ganti seating klep, walaupun ini kondisi headnya punya orang, tetapi ini gue jatuhnya tuker tambah karena yang dijual sama tukang bubut ini punya orang yang nebus-nebus, makanya akhirnya gue tebus juga akhirnya, walaupun masih beberapa persen yang nggak diganti, karena waktu itu dia bilang si owner yang punya head ini nggak bayar lunas, makanya diganti cuma beberapa aja, seperti itu. Untuk dari ring sehernya sudah gue ganti, dan juga nih akrilik dari aki garasi matic tuh, ini punyanya Miosol tuh, jadi ini bisa dibuka sih, sorry agak nyangkut tuh, bisa dibuka. Jadi nggak cuma ngestak aja, ini bisa buka tutup tuh. Cakep ya. Jadi buat kalian yang mau order nih, bisa banget langsung kontak aja Garasi Matic nih, ke Garasi Matic. Sama juga akrilik bagasi Mioso atau Mio Sport dan segala macam itu. Jadi seperti itu untuk kondisi pentol. Di sini belum gue poles ya, baru gue cuci aja. Mungkin nanti gue akan juga nge-review modifikasi pentol itu apa aja sih yang nempel di motor ini, dan voltnya itu juga masih nyala tuh. Nyala itu bawah-bawah tuh. Sampai ke kolong-kolong. Mantap. Sampai ke spinner tuh. Kanan kiri pun sama, kanan kiri. Tuh. Jadi seperti itu. Mungkin kalau malam itu lebih mewah ya, karena ini kondisinya nyala. Thank you banget nih buat temen gue yang lampunya dikasih ke gue, akhirnya gue aplikasikan ke pentol. Jadi menyala banget nih bagasi gue. Jadi kalau buka jok lagi ngisi bensin, nyala banget. Orang pasti nanya, itu apaan tuh di bagasinya gitu cuy. Orang pasti bakal nanya gitu. Nah, tadi gue lupa ngasih lihat ke kalian. Jadi koneksi si lampu bagasi ini tuh kemana sih? Kalau langsung dikontak kan biasanya nyala nih, langsung nyala kan, langsung kayak gini. Nah, tapi ini bisa dimatiin kalau kondisi kunci kontaknya on. Gua satuin ke tombol lampu senja. Kalian bisa lihat nih di pantulan lampu depan. Tuh. Ini gua kondisi mati, mati ya. Kosakan gua hidupin lagi, nyala. Jadi ini gue konekin satu saklar sampai ke lampu senja belakang seperti itu. Jadi biar dia itu nggak selalu standby nyala terus. Walaupun emang kalau kondisi malam gue nyalain lampu senja, tapi biar lebih terang aja, karena terang itu sampai bawah cuy, sampai ke sini tuh, lihat ke lantai aja tembus ya kan. Tuh.
sampai ke detail-detail ya kan, walaupun emang kata sedikit lebih rame, cuman gue suka aja gitu, lebih suka karena apa, mencoba hal yang baru seperti itu. Jadi kalau lagi isi bensin nih, kondisi kontaknya nyala, orang sih nanya, wih terang banget tuh bagasinya, isinya apaan tuh, kata apaan tuh, itu seperti itu coy. Jadi kalau kalian yang mau banget nih custom-custom kayak gitu, bisa aja terapin seperti di pentol. Jadi cukup gampang banget, tinggal sambungin kabel dari lampu senja atau lampu bagasi ini ke lampu stop lamp belakang, tapi kondisinya pas ininya on. Kalau mati ya mati, kalau nyala ya nyala, seperti itu. Kalau misalkan kalian ngikutin pas lagi ngerem baru nyala, itu sangat kurang ya hasilnya gitu. Jadi kalau kalian posisi nggak ngerem tetap nyala tuh kayak cakep banget begini. Oke, langsung aja kita pindah ke kameranya ke tripod. Oke, jadi videonya mungkin segitu dulu aja ya, karena tadi sudah gua spill ya semuanya dari sektor mesin, walaupun emang nggak kondisi turun ya, ini kondisinya sudah nempel mesinnya ke rangka, jadi gua akan kasih lihat ke kalian tadi di video sebelumnya, yaitu yang scan-scan yang terbatas, nggak terlalu banyak banget, karena emang kemarin itu posisinya gue lagi ribet banget ya kan, jadi nggak sempat bikin video yang lumayan banyak, jadi yang sekiranya yang inti-intinya aja, yang perlu-perlu aja, jadi biar bisa masuk ke konten ini. Jadi pentol ini sudah selesai untuk sektor mesinnya, mungkin gue akan lanjut modif lagi ya, dan juga lanjut lagi ke the tracker atau DT seperti itu, biar juga gue ada dua mainan, walaupun emang sedikit berat ya, main dua motor itu jujur berat banget menurut gue. Jadi lumayan boros nih kedua motor ini. Yang satu bensinnya irit, tapi ada problem di suspensi depan sama di bagian perkoplingan. Yang satu udah sehat, tapi bensinnya lumayan boros. Bukannya ngeluh, tapi kita sharing aja, karena emang pentol itu dengan spek 59, tapi bensinnya lumayan boros gitu kalau dipakai harian setiap hari. Jadi kondisi yang klep sudah naik dari X jadi 27, bukan 26 lagi, tapi ini masih bertahan di 31. Dan seating klep sudah ganti, bos klep sudah ganti, walaupun emang ini headnya punya orang yang nggak ditebus, tapi masih ada banyak PR-nya, dan juga harus melanjutkan lagi dan menerapkan lagi biar semuanya fresh seperti baru. Karena kalau misalkan gue merubah lagi head gue yang lama, pasti banyak banget PR-nya. Jadi gue akhirnya membayarkan head yang ada di tukang bubut. Yang tukang bubutnya bilang sendiri kalau ini head gak ditebus-tebus sama orangnya kurang lebih 2 tahun lebih katanya. Seperti itu. Makanya gue bayarin dan gue reset lagi semuanya seperti baru. Oke, mungkin segitu aja videonya. Jadi buat kalian nih yang sudah support selalu channel YouTube gue, nanti gue akan upload terus, dan mungkin gue akan mereview modifan pentol setelah modifannya mulai kembali lagi ya. Gue kan masih banyak beberapa yang kurang dari baut stainless, dari astro di depan, dan juga bagian interior yang atau di dalam mesin ya, bukan eksterior. Kalau eksterior mungkin beberapa persen lagi udah full semua dari baut stainless, walaupun masih ada yang ngacak ya, pakai ada yang titan, ada yang stainless, ada yang baut biasa. Jadi ada 3 varian baut yang berbeda-beda, baut standar bawaan Mio, stainless, dan juga titanium ya. Karena di sini gua uangnya terbatas ya, untuk modif-modif nggak terlalu ngejar-ngejar banget, nggak bisa kayak kalian yang duitnya banyak tinggal gini-gini aja nih, seperti itu. Jadi harus banyak berproses dari modifikasi pentol ini. Mungkin nanti acara Matic Universal gue akan ikut ya dari tanggal 1 Desember. Jadi gue banyak prepare ini nih. Walaupun emang body-body ada yang baru, tapi gue pede aja. Yang penting turun dulu. Menang kalah itu urusan belakangan. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian nih yang sudah support selalu channel YouTube gue, thank you banget. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Goodbye. Ever since the day that you